Selamat pagi, saya akan menjelaskan cara untuk menyelesaikan tugas yang saudara terima, yaitu tugas perorangan. Ini untuk yang video pertama sudah lebih banyak menjelaskan mengenai bagaimana menuliskan program ya. Ini kita lihat yang tadi sudah kita pelajari. Kita akan mencoba menuliskan rumus angka grup gelombang N. Sini kita lihat bahwa untuk atau menyederhanakan, maka ini kita lihat dua komponen yang sama ini kita jadikan sebuah hitungan tersendiri, sehingga nanti ketika kita menghitung N ini tinggal menggantikan dengan K saja ya, K dibagi sinus hiperbolik K. Nah, sebagai catatan, sinus hiperbolik ini secara standar tidak tersedia di compiler. Jadi harus menambahkan library tambahan. Caranya menggunakan uses. Uses apa? Ini karena matematik, maka usesnya adalah library matematik atau math. Nah, uses math ini ya. Sekarang saya akan tunjukkan dalam bentuk program. Ini kita adalah menghitung. Maaf. Ya, kita masuk ke Lazarus. Ini yang tadi. Kita sekarang membuat yang baru untuk kasus yang keempat. New project. Application oke. Maaf. Project, new project. Kemudian simple program ya. Simple program oke. Nah, seperti ini. Ini karena video pertama kurang besar. Ini saya zoom. Ya. Sudah cukup besar. Tadi dikatakan butuh library tambahan ya, yaitu matematik. Jadi kalau butuh library tambahan, kita tuliskan di sini uses math. Oke. Nah, kemudian kita lihat programnya adalah menghitung. Ini kita umumkan dulu, kita mau apa dalam program ini. Kita tuliskan menghitung angka grup gelombang rata-rata. Maaf, angka grup gelombang laut dangkal N ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita mau lihat programnya. Kita copy saja dari yang sudah saya buat. Ini kita lihat pertama ngitung K ya. Ngitung K saya copy. Saya copy di bawah saja. Ini titik koma sebagai penutup. Kemudian yang bawah ini yang hitungan N-nya ya. Saya copy lagi. Nah, sekarang kita lihat. Ini kita menghitung membutuhkan variabel. Variabelnya apa saja? Ini var. Variabel itu disingkat sebagai var. Variabelnya apa? Ini kita lihat variabelnya K. Kemudian D. Kemudian L. Ini kita lihat saja di persamaannya. Nah, sudah ya, hanya 3 variabel saja. Semuanya tipenya apa? Apakah bilangan bulat? Apakah bilangan pecahan? Ternyata semuanya bilangan pecahan atau real. Nah, sekarang untuk bisa menghitung, maka kita butuh input. Nah, caranya ngasih tahu bahwa apa yang harus diinputkan itu apa, kita tulis write, kurung buka, kemudian kita tulis, ini D ini kedalaman. Kedalaman laut, kita kasih jarak, kita kasih titik koma, kita kasih jarak lagi, kita tutup, kemudian kita kasih koma, kemudian maaf, langsung tutup saja ya, kemudian ditutup. Nah, kemudian kita kasih jarak, kemudian read. Jadi apa yang kita tulis untuk kedalaman laut ini dalam meter, kita baca read line, baca read line, masuk ke variabel kedalaman tadi adalah D. Sekarang ini saya copy. Ada 3 input tadi.
kedalaman laut, lalu L, panjang gelombang. Panjang gelombang, ini juga satuannya meter, ini kita masukkan L. Kemudian apa lagi? D. Sudah ya, hanya 2 ya. Nah, setelah kita punya D dan L masuk, maka kita bisa menghitung K. K adalah 4 kali 3,14 kali D dibagi L. Ini D dan L sudah kehitung. Ini sekarang hitung angka gelombangnya N. N sama dengan setengah kali 1 tambah K per sinus hiperbolik K. Kemudian kita kasih penutup. Selesai. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Right line atau right line, ya right line. Angka gelombang sama dengan, atau N sama dengan, kita kasih ini N. N ini supaya tampilannya bagus, kita kasih format 10 digit, di mana 2 angka di belakang koma. Oke, selesai. Sekarang kita jalankan programnya. Atau kita simpan dulu. Kita simpan. Kita kasih nama angka gelombang laut dalam. Angka gel dalam gitu aja lah. Angka gelombang laut dalam atau gelombang laut dalam. Gelombang laut dalam. Maaf, dangkal. Dangkal, DKL. Oke. Save. Nah, kita lihat ini nama programnya otomatis sesuai dengan nama filenya, angka gel laut DKL atau dangkal, menggunakan variabel, menggunakan library matematik. Kemudian variabelnya K, DL, ini adalah pecahan. Kemudian menuliskan apa? Yang pertama menuliskan informasi programnya mau ngapain, menghitung angka grup gelombang laut dangkal N. Kemudian ke dalam laut, kemudian ada pertanyaan. Ini pertanyaannya tidak right line ya. Ini maksudnya biar kalau kita menuliskan datanya langsung di sebelahnya titik 2 ini. Kemudian dibaca, dimasukkan ke dalam variabel D. Kemudian tampilkan lagi tulisan panjang gelombang, ini tanpa new line atau LN, tanpa new line. Kemudian dibaca, disimpan sebagai L. Nah, setelah L dan D ada angkanya, maka kita bisa menghitung K. K sama dengan 4 kali 3,14. D tadi berapa di input, L tadi berapa di input, maka bisa kehitung K. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba menjalankan program, caranya run. Atau langsung ini aja, yang warna hijau ini diklik. Sedang memproses. Kita lihat di sini pertama dia muncul kuning. Nah, ini ada merah, ini N. N ternyata tidak dikenal. Oh ya, saya lupa. Ini N-nya belum kita masukkan. N, oke. N adalah variabel pecahan. Kita ulangi running. Oke, sukses. Kita tunggu sampai programnya muncul. Nah, ini dia. Ini mungkin kurang besar. Kalau mau lebih besarkan, ini saya bisa tampilkan propertinya. Fontnya kita besarkan 20 misalnya. Oke. Ini sedikit lebih besar. Kedalaman laut misalnya berapa? 20 meter. Panjang gelombang misalnya berapa? 12 meter. Panjang gelombang, terlalu jauh ya. Misalnya 4 meter atau 6 meter. Nah, langsung keluar. Ada yang salah? Ya, sebetulnya tidak salah sekali, tapi ini mungkin kita perlu tulis read line. Artinya setelah selesai menghitung jangan langsung pergi. Saya mau lihat hasilnya. Nah, ini saya ketik read line. Sekarang kita ulangi lagi. Sekarang sudah ada read line, mestinya dia tidak langsung pergi setelah kita isi angka. Kedalaman laut tadi kita hitung, kita masukkan 20. Panjang gelombang tadi berapa? 6. Nah, sekarang kita lihat tidak langsung pergi ya. Kita bisa bandingkan antara program dengan yang kita running. Oke, kita taruh sebelahnya. Kita evaluasi lagi.
menghitung angka grup gelombang laut dangkal N. Ini akan ditulis apa adanya. Ini M-nya huruf besar, ini N ada N-nya. Kemudian ini write juga di layar kedalaman laut. Nah, ini kedalaman laut. Karena ini tanpa new line, maka saya bisa menuliskan angka 20 persis di samping. Kemudian read line masuk ke variabel D. Kemudian ini sama, masuk ke variabel L. Ini kenapa ini jaraknya jauh, setengah ini? Karena tadi kita bilang 10. Nah, kalau 10 berarti ini kan dari sini ke sana total 10 ya. Kalau mau lebih pendek lagi biar nempel ke sini, ini boleh nggak saya kurangi? Boleh saja. Misalnya saya buat cuma misalnya 6 ya. Itu tentu saja kan lebih pendek ya. Kita coba running kalau cuma 6. Ya. Ini saya kecilkan lagi. Ini fontnya juga saya ganti. Properti. Oh, ini udah 20, sekarang 24 lebih besar lagi. Oke. Kedalaman laut tadi 20, kemudian panjang gelombang 6, angka gelombang 0,5. Ini lebih dekat ya. Oke. Jadi tugas kalian hanya ini saja, kemudian ini harus dibuat laporan, maka cara membuat laporan, cara paling mudah adalah print screen. Print screen di layar, kemudian kita potong yang mau ditempel. Bisa saya tempel dulu ke sini, ke apa namanya, Irfan View. Kemudian saya potong. Misalnya sekian. Ctrl Y. Ya, ini saya tinggal copy, kemudian saya tempel di laporan saya. Demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu menyelesaikan tugas yang saudara terima untuk program perorangan ya. Terima kasih, selamat pagi.